Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Eva Unpad Mengabdi. Di sini aku, Kapras, akan memandu kalian dan juga membantu kalian untuk mata pelajaran apa nih? Mungkin adik-adik di kelas 5 SD sudah tahu dong pastinya kita mau belajar apa. Mungkin teman-teman yang mau jadi dokter, jadi ahli gizi, atau jadi peneliti pastinya udah tahu dong ini mata pelajaran apa. Yap, betul sekali, ini mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau biasa kita singkat IPA. Yes. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Presdagung Nugraha. Di sini akan membantu kalian tentunya, apalagi untuk teman-teman yang ada di kelas 5. Nah, baik, di sini aku akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang materi ekosistem, berbagai jenis makanan hewan. Wow, pastinya teman-teman udah nggak sabar nih, apalagi yang suka banget mengenai flora maupun fauna. Dan selanjutnya ialah ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan juga yang terakhir ialah mengenai daur hidup. Nah, apa sih daur hidup? Nah, nanti kita jelasin. Makanya tetap ikuti terus ya teman-teman. Oke. Baik, mungkin di sini teman-teman udah nggak asing tuh mengenai tadi yang udah aku sampaikan. Nah, mungkin juga teman-teman pastinya sudah ada gambaran nih sebelumnya dari mungkin dari ibu guru atau bapak guru yang udah menjelaskan sedikit mengenai apa yang sudah aku sebutkan barusan. Nah, baik, selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama, yaitu materi ialah ekosistem. Nah, di sini tentunya teman-teman udah nggak asing dong dengan yang namanya ekosistem pastinya. Ayo, mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau apa, mungkin bisa diingat-ingat lagi ya teman-teman. Nah, nggak apa-apa kok, kita pelan-pelan aja di sini, nggak harus cepat atau langsung ngerti ya teman-teman. Kita bareng-bareng di sini belajarnya, oke? Nah, di sini aku langsung aja kali ya, daripada nunggu lama-lama dan berbelit-belit nggak sih. Nah, di sini kita menuju pembahasannya langsung aja yuk. Nah, sebenarnya ekosistem itu apa sih? Nah, dan mungkin tadi juga ada teman-teman yang masih kebingungan atau masih mikir kayak ekosistem itu apa gitu. Nah, jadi ekosistem merupakan sekumpulan benda hidup dan benda yang tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Jadi apa sih maksudnya, Kak? Nah, jadi begini teman-teman, maksud dari hubungan saling saling berinteraksi ialah jadi dua hubungan yang saling berinteraksi itu ialah pada saat si benda hidup ini dan benda yang tak hidup ini melakukan interaksi. Wah, pastinya makin bingung nih teman-teman. Nah, yang dimaksudkan ialah atau maksud dan tujuannya untuk membentuk sebuah timbal balik yang kompleks. Jadi, misalnya nih, si benda tak hidup ini bergantung sekali pada benda yang hidup. Nah, benda yang hidup juga bergantung pada benda yang tak hidup, teman-teman. Jadi apa? Kedua hubungan ini tuh saling terikat gitu loh. Jadi saling membutuhkan teman-teman pada intinya. Nah, jadi dari kedua hubungan ini juga mereka memiliki tujuan dari masing-masing benda hidup dengan benda yang tak hidup maupun sebaliknya juga teman-teman. Begitu. Nah, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan ialah komponen dari ekosistem itu sendiri. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian teman-teman, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Penasaran nggak sih teman-teman apa perbedaan dari kedua komponen ini? Aku jelasin ya. Jadi yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik ialah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem itu sendiri. Contohnya seperti tumbuhan, manusia, hewan, dan bakteri. Artinya, di dalam komponen ini terdiri atas makhluk hidup yang nyata
atau hidup atau bergerak, tumbuh dan berkembang dan dapat berinteraksi dengan lainnya gitu teman-teman. Nah, yang kedua nih teman-teman, ada komponen yaitu namanya komponen abiotik. Wah, apa tuh komponen abiotik, Kak? Jadi, komponen abiotik ialah komponen benda yang tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya mungkin teman-teman semua udah tahu nggak? Pastinya udah tahu dong apa itu. Yaps, bener banget. Yaitu komponen seperti udara, air, tanah, dan lain-lain. Dan kita tidak dapat berinteraksi dengan ekosistem ini. Jadi memang perbedaannya ialah apabila komponen ekosistem yang tak hidup ini atau tak bergerak ini disebut abiotik teman-teman, seperti air, seperti tanah tadi, seperti udara. Jadi kan kita nggak bisa nih ajak ngobrol gitu, atau dia bisa ngomong atau bisa melihat. Jadi memang benda yang benda tak hidup dan maupun tak gerak teman-teman. Nah, balik lagi nih ke pembahasan ekosistem biotik. Jadi apa saja sih yang ada di dalam ekosistem biotik ini? Menarik teman-teman untuk dibahas. Nah, selanjutnya ialah, jadi di dalam ekosistem biotik ini dibagi menjadi 3 hal teman-teman. Nah, yaitu diantaranya ada yang pertama ialah ada individu. Individu ini ialah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor beruang, sebatang pohon, dan lain-lain. Yang kedua, ada yang dinamakan ialah populasi. Populasi ini ialah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya seperti populasi kupu-kupu, populasi burung, atau mungkin seperti populasi lebah. Sederhananya tuh mungkin kalau teman-teman pernah lihat semut sedang bersatu atau sedang bergerombol, nah itu disebutnya bisa populasi teman-teman. Atau mungkin bisa lihat di suatu pohon ada lebah atau mungkin ada burung, atau apabila teman-teman di laut pernah lihat ikan, segerombolan ikan, itu bisa disebut populasi teman-teman. Nah, selanjutnya ialah yang ketiga, ialah dinamakan dengan nama komunitas. Nah, komunitas ini merupakan sekumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya komunitas danau, yakni terdiri dari populasi ikan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi mungkin yang dimaksudkan ialah di satu tempat ini tidak hanya ada satu spesies saja teman-teman, namun ada 2 maupun lebih dari 2 spesies. Jadi misalnya seperti tadi ada ikan maupun tumbuhan, mungkin ada tanaman bakau dan juga buaya. Nah, itu bisa disebut sebagai ekosistem komunitas teman-teman. Dan yang terakhir untuk pembahasan ekosistem ini, kita ada nih jenis-jenis ekosistem teman-teman semua. Nah, aku yakin pasti teman-teman udah mengerti nih semua, pastinya udah pinter-pinter dong. Nah, untuk mengenai pembahasan ekosistem ini, kita langsung aja yuk pada pembahasan terakhir mengenai ekosistem ini, yaitu tadi udah aku sebutkan mengenai jenis-jenisnya. Nah, untuk jenis yang pertama ada ekosistem alami nih teman-teman. Jadi apa sih ekosistem alami itu? Oke, ekosistem alami ini tuh tentunya ekosistem yang mana sudah terbentuk secara alamiah teman-teman, dan tanpa bantuan manusia. Jadi memang dari awal ekosistem ini tuh sudah ada gitu, tidak dibuat-buat maupun tidak disengaja diperbuat, begitu teman-teman. Nah, di dalam ekosistem alami ini, di dalamnya ada seperti contohnya ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ada ekosistem sungai, ada ekosistem rawa, ada ekosistem pegunungan, dan lain-lain teman-teman. Jadi memang betul-betul sebelumnya tidak ada yang sengaja membuat gitu teman-teman, atau direkayasa. Nah, selanjutnya ada yang namanya ekosistem buatan nih teman-teman. Nah, ini sangat berbeda sekali tentunya untuk perbedaan antara ekosistem alami dengan ekosistem buatan.
apabila untuk ekosistem buatan ini ialah ekosistem yang terbentuk karena campur tangan manusia. Nah, seperti apa tuh Kak contohnya? Oke, seperti hal mudahnya ialah kalian pasti pastinya kalian semua sering banget deh lihat hal ini. Ayo tebak apa teman-teman? Aku tunggu nih. 3, 2, 1. Ya, bener banget. Yaitu sawah. Nah, mungkin semuanya, bukan mungkin ya, pastinya semuanya udah lihat dong bagaimana bentuknya sawah. Nah, sawah itu termasuk dari ekosistem buatan teman-teman. Nah, yang kedua ada ekosistem ladang. Yang ketiga ada ekosistem kolam. Nah, pastinya teman-teman tahu udah tahu semua nih, kolam tuh pasti buatannya dari semen dan dibuat oleh manusia kan teman-teman. Nah, ekosistem buatan tuh seperti itu teman-teman. Jadi memang sengaja dibuat secara rekayasa maupun oleh bantuan tangan manusia. Begitu. Nah, mungkin pada kesimpulannya dari ekosistem ini ialah tempat teman-teman, tempat ataupun naungan dari suatu objek alam itu sendiri. Seperti misalnya tadi kita singgung ada sawah, ada hutan, ada rawa, ada danau yang dimana mereka semua tuh menopang maupun menjadi tempat tinggal dari objek alam itu sendiri.